Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal-soal untuk persiapan SNBT 2023. Nah, ini gelombang 1 sudah selesai, kita persiapan untuk gelombang 2 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas literasi bahasa Indonesia dan video ini sudah part 5. Untuk part 1 sampai part 4, kalian bisa menontonnya dengan klik linknya di deskripsi. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami, Master UTBK, dan follow IG kami di @master_UTBK. Dan sekedar info ya teman-teman, di sini kami menyediakan kelas privat online, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Dan saat ini kami membuka pendaftaran untuk kelas online CPNS 2023, dan bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas kami, kalian bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Oke, kita ke PR-nya ya. Kemarin ada PR di nomor 19 di video part 5 dari literasi bahasa Indonesia. Oke, untuk nomor 19 ini disediakan bacaan soal yang cukup panjang. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung lihat di pertanyaan dulu. Judul dari teks di atas adalah, nah, kalau kita ingin cari judul berarti kita harus skimming dulu teman-teman. Kita harus baca sekilas untuk bacaannya, lalu kita harus menentukan topik apa yang banyak dibahas di bacaan itu. Oke, kita baca ya. Kebanyakan gempa bumi dikarenakan pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang berasal dari lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi pada kedalaman lebih dari 600 km. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi juga dapat terjadi karena injeksi atau atraksi cairan dari dalam bumi, seperti pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan meledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Banyak makhluk hidup yang mengalami kerugian akibat gempa bumi. Oke, kalau kita perhatikan yang dibahas di sini tentang penyebab dari beberapa gempa bumi. So, judul yang bisa mewakili seluruh bacaan adalah opsi yang A, penyebab terjadinya gempa bumi. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar, nanti akan kakak pin di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 20. Kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar, kecuali kita analisis opsi jawabannya satu persatu ya. Yang A, 1000 mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka untuk melakukan aksi demonstrasi. Penulisan Istana Merdeka di sini sudah tepat ya. Karena ini namanya gedung kebesaran, kita harus pakai awalan kapital. Kemudian yang B, sidang tertutup itu dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini juga benar karena di sini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah nama jabatan dan disertai dengan nama orang. Yang C, penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat erupsi Gunung Sinabung. Gunung Sinabung di sini juga benar, nama gunung harus diikuti dengan huruf kapital. Yang D, selain menyembuhkan kanker, buah nangka Belanda juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Di sini penulisan Belanda tidak pakai huruf
kapital harusnya. Kenapa? Karena di sini hanya menunjukkan jenis dari buah nangka. Jadi yang benar di sini buah nangka Belanda semuanya ditulis dengan huruf kecil-kecil. Lalu yang E, salah satu masakan khas daerah ini adalah asinan Bogor. Oke, di sini ada Bogor ditulis dengan huruf kapital. Ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena Bogor di sini dia menunjukkan makanan khas dari daerah tersebut. Begitu. Jadi, opsi yang benar untuk nomor 20 adalah opsi yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 21. Kata gabung yang ditulis secara tepat adalah yang pertama, mengambing hitamkan. Itu berasal dari kambing hitam ya. Kambing hitam. Ini ditulisnya dipisah, berarti mengambing spasi hitamkan antara D dan E. Kemudian bela sungkawa ini kita pisah. Lalu untuk kasat mata itu harus kita pisah. So, jawaban yang tepat adalah yang E. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 22. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, di sini ada satu paragraf bacaan dan ini tidak terlalu panjang. Kita harus cari kalimat utamanya yang mana dan kalimat penjelasnya yang mana. Kita baca dulu ya. Kecelakaan berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik TNI masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2010 saja tercatat ada 76 anggota TNI tewas dalam berbagai kecelakaan. Korban jiwa tidak hanya jatuh dari pihak TNI, tetapi juga rakyat sipil. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan semakin menjatuhkan moral prajurit TNI. Oke, di sini untuk kalimat utamanya itu kalimat yang pertama yaitu kecelakaan berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik TNI masih sering terjadi. Dan kalimat selanjutnya ini hanya kalimat penjelas saja. So, untuk nomor 22 yang benar adalah opsi yang C. Kecelakaan berbagai jenis peralatan utama sistem persenjataan milik TNI masih sering terjadi. Dan untuk opsi A, opsi B, opsi C, dan D ini hanya kalimat penjelas saja. Kita lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 23. Di bawah ini kalimat yang berisi fakta adalah fakta dan opini biasanya. Kalau fakta itu berdasarkan kenyataan, kalau opini berdasarkan pendapat seseorang. Kita lihat opsi jawabannya satu persatu. Untuk opsi yang A, makanan yang mengandung banyak lemak tidak boleh dimakan anak kecil. Ini hanya opini dari orang ya. Ini bukan fakta. Pada kenyataannya, anak kecil itu boleh kok memakan yang mengandung lemak. Kemudian yang B, sebelum ditemukannya uang sebagai alat pembayaran, masyarakat zaman dahulu menggunakan sistem barter. Ini benar sesuai dengan fakta yang terjadi. Lalu yang C, jika kita mandi setiap pagi, badan terasa segar dan tidak lengket. Ini hanya opini saja, bukan fakta. Lalu yang D, dengan berolahraga kita tidak akan terserang penyakit. Ini juga opini, bukan fakta. Lalu yang E, wanita berambut panjang terlihat lebih anggun daripada wanita berambut pendek. Ini juga opini saja, tergantung siapa yang memandang. So, untuk nomor 23, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita ke nomor 24. Untuk nomor 24 ini kita jadikan PR ya. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar beserta alasannya. Bagi jawaban yang benar dan alasannya logis serta mudah dipahami akan kakak pin di kolom komentar. Sekian dulu untuk video part 6 dari literasi bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi kalian yang
berminat untuk gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi di kontak 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.